pelatih itu kan beda-beda. Nggak apa-apa, respect, yang penting kita harus siap. Dimainin, main, nggak dimainin kita harus siap. Dikasih kesibukan lagi banyak, jadi ya kesibukannya apa aja? Usaha. Iya, Jojo tahu sih ada beberapa, ada rompang, ada fisioterapi. Oh iya? Iya. Fisioterapi. Namanya apa? Ada. Quick Rehab Performance. Quick Rehab Performance. Ya. Itu punyanya Ko Wijin. Itu Koko bisnisnya bareng atau? Itu bareng, kita bulan 50-50 sama ada partner. Oke. Satunya Iqbal dia fisioterapinya. Oh, I see. Ya, ngerti. Iqbal itu adiknya Asep. Yap. Nah, apa namanya? Koko kan yang Jojo tahu ya, sebelum Quick Rehab ini Jojo tahu dari Koko kalau itu punya Koko. Jojo tahunya Koko bisnisnya itu di dunia makanan. Why? Ada coffee shop. Ada coffee shop, ada rompang. Mamain ID itu Koko. Itu Mamain itu si Gisel punya. Oh, bukan Koko. Bukan. Oh, tapi aku bantu, support. Oh. Jadi ya seru juga sih sebenarnya di food and beverage ini, karena ya awalnya kan Koko nggak pernah bisnis kecemplung di dalam F&B kan, jadi kayak seru juga ternyata. Banyak ada konfliknya, ada jadi kita belajar gimana caranya contoh kopi, kita bikin kopi kayak gimana, jadi tahu aja. Nah, apa namanya, kan Koko nih usaha sebenarnya bisa dari papa, benar ya? Usahanya apa? Papa itu produksi cakeboard, alas kuetan, alas kue. Ya, itu udah lama, udah 15 tahun, jadi itu udah running gitu. Jadi Koko cuma terusin doang. Oke, tapi Koko juga buka yang lain. Anak orang kaya ya, Bu? Anak orang kaya, masih partneran sama teman-teman. Aminin. Kalau orang kaya amin. Kok throwback, ini kita langsung throwback dikit ya. Asik throwback kayaknya. Enggak. Jangan throwback deh, jangan throwback. Tapi Jojo tuh lihat Koko terus, tau nggak? Mungkin kita udah lama nggak ketemu, ya kan? Jojo lihat Koko terus itu, Koko masih main basket terus. Dan banyaknya main basket di West Bandit. Yes. Nah, Koko mau balik ke pro atau memang cuma main hobi, atau kan soalnya West Bandit tuh mau masuk IPL? Kalau dibilang mau balik, belum ada rencana. Jadi Koko juga nggak bilang enggak. Jadi tiba-tiba Koko bilang enggak, terus tiba-tiba balik kan? Ini apaan sih, orang nggak bisa pegang omongannya ya kan? Jadi ya Koko belum ada rencana. Jadi we'll see. Ada yang bisa balik sih gitu. Padahal sebenarnya udah punya bisnis banyak. Jadi basket itu nggak profesi ya sebenarnya. Hobi aja. Hobi tapi bisa menghasilkan. Amin. Cuman kalau Wijin sekarang memang sibuknya di bisnis, running bisnis itu. Jadi basket itu benar-benar cuma hobi, dan kalau bisa ke pro ya. Basket menurut Koko, basket itu cari teman, bukan cari musuh. Kenapa? Karena di sini banyak teman-teman yang profesinya tuh beda-beda. Nah, justru Koko carinya itu. Siapa tahu bisa jadi partner. Benar. Jadi basket tuh jangan cari musuh. Basket kalau di lapangan kita main keras, di luar tetap teman. Kok sebelum kita throwback nih, Koko kan kemarin sebelum Koko berhenti sejenak lah untuk basket, ya kan, sebelum ke Amerika ya, itu Koko menjuarai 3x3 FIBA World. Ya itu 2006 namanya berkat. Ya. Tuhan, memang udah waktunya juara. Koko pun waktu itu ikut seleksinya itu pakai uang sendiri. Dan akhirnya terpilih. Tuh, juara 3x3 World Cup ya itu ya? World Tour. Oke, itu the very first time Indonesia dapat juara dunia guys. Dari situ guys, 3x3. Jadi
sebenarnya bukan juara dunia, itu juara kayak, jadi sebenarnya Indonesia waktu itu yang tadi gue bilang apa? Waktu lagi registrasi gimana? waktu lagi kita baru sampai di hotel registrasi buat technical meeting, ya mereka kayak underestimate kita. Karena pendek-pendek mungkin ya daripada yang lain. Kita kan rata-rata 189 yang kita mainnya udah fine aja. Gila ini loh, bener loh. Soalnya waktu itu kan itu otomatis dunia. Kenapa? Karena lawannya negara-negara Eropa. Iya, dan jadi campur. segala Sebenarnya macam campur. semua negara tuh bisa ikut di semua World Tour. Jadi Iya, kalau nggak salah ada 8 World Tour setiap 1 tahun. Iya. Kita pun bisa ikut yang di Brazil maupun Iya. yang di Amerika, kita bisa ikut. Tapi kan tuh jatuhnya lawannya dunia gitu. Dunia. Bukan lawan. Kalau misalnya kenapa dunia? Karena kalau Asian ya ada Asian Games. Terus ada kalau Southeast Asia ada sendiri tuh. Ada. Makanya kenapa ada World Tour ya itu karena memang dunia kok, dan itu Indonesia loh. Indonesia Ya, guys. puji Tuhan lah, puji Tuhan. Rasanya gimana sih? Ya rasanya pasti bangga lah, apalagi kita bawa nama Indonesia kan. Jadi kayak pertama kali dalam hidup juga ngerasain juara di tingkat internasional. Ya. Jadi bangga sekali. World Tour lagi. Anak-anak juga happy banget. Ya sampai Dan jingkrak-jingkrak begitu. hadiahnya dolar lagi. Wow, itu Nggak berapa? dapat 10.000 US. 10.000 US waktu itu tahun 2013. Oke, sekarang nggak banyak orang tahu persoalan di dalam sebuah tim waktu itu. Koko dulu kan main di CLS tahun 2010-2011. Yeah. Waktu zamannya Kowijin dan teman-teman. Waktu itu Kak Amran yang ngelatih, dan saat itu CLS cetak sejarah sejak tahun 1982 di mana CLS ikut liga profesional pertama ya yang namanya waktu itu Kobatama. Nah, tahun waktu Koko masuk final sama SM itu adalah cetak sejarahnya. CLS baru pertama kali masuk final. Itu dan ada Koko izin loh. Nah, yang serunya adalah bukan kemenangannya sebenarnya, tapi seorang Wijin itu waktu itu dipercaya sekali sama Kamran karena Kamran memang percaya pemain-pemain muda waktu itu. Ya. Nah, Koko ceritain deh, waktu dilatih Kamran gimana? Kalau Kamran orangnya seneng, orang yang rajin. Saya waktu itu kebetulan salah satu yang sering diingetin sama dia, kamu latihan ya tambahan, kamu latihan ya lari ya kalau hari Minggu, lari tambahan sejam. Saya ikutin aja, dia selalu waktu itu masih zaman BBM. Iya. Besok kamu lari ya 1 jam. Udah saya ikutin, tau-tau dia ngeliat, oh ada tambahan syuting. Jadi nggak cuma ngoceh doang ya? Ya, nggak cuma ngoceh doang. Tapi saya ikutin maunya dia, jadi saya dapat kepercayaan. Oke, soalnya waktu itu guys, Kowijin tuh lagi seingat Jojo ya, waktu itu lagi the best perform itu waktu tahun 2011. Koko di mana-mana tuh Koko sampai ngedang-ngedang, iya kan? Tiap kali fast break ngedang, bukan cuma dangnya sih sebenarnya, tapi performanya tuh beda lah sama sebelum-sebelumnya dan sesudahnya itu. Iya kan? Sesudahnya juga tetap dipercaya kok. Cuman kan memang beda pelatih, beda jauh ya. Iya, betul. Jadi tipikal pelatih itu kan beda-beda. Nggak Iya, apa-apa. betul. Respect yang penting kita harus siap. Yes, Dimainin, betul. main nggak dimainin kita harus siap. Karena- Itu loh guys. Iya. Aku merinding loh dari tadi. Beneran, aku merinding dari tadi. Iya beneran. Soalnya aku merasain feeling waktu itu ya. Maksudnya waktu itu seorang Wijin yang dari starting five ya. Starting five terus di tahun 2011 saat cetak sejarah di final. Tiba-tiba tahun berikutnya nih, itu yang aku tuh sampai sedih sih, kok bisa ya. Waktu itu coachnya dari luar negeri, coach Kim. Waktu itu coach Kim yang jadi pelatih. The next seasonnya karena Kamran udah gak di situ lagi, itu Kowijin saat itu sempet sering kali tidak bermain. Iya. Pakai kostum tapi nggak main sama sekali. Itu udah yang lalu, yang lalu. Nah, pelajarannya Koko waktu saat itu Pelajarannya apa rasanya ya? seperti Ya, apa dan rasanya ya Koko gimana manage kan perasaan yang paling nggak enak gitu. Kalau Koko ya tetap latihan aja, persiapin diri kita sendiri. Pokoknya pada saat dimainin kita udah siap. Latihan tambahan tetap jam sebelum latihan, saya tetap latihan. Tetap seperti Tetap biasa, tambah. attitude-nya tetap kayak biasa. Ya. Jadi Koko bukan yang malah down, tapi malah Koko tetap standarnya tetap di situ. Jadi tetap latihan Jadi nggak tambahan. turun lah, intinya Iya. tidak turun. Betul. Oke, karena biasa kalau pemain inti, habis itu tiba-tiba jadi pemain cadangan, bahkan cadangan mati itu benar-benar nggak enak banget.
apa-apa, itu proses, kalau itu proses. Yes, that's right. Proses, guys. Oke, habis itu kan Koko pindah ke stadium tuh, ya kan? Nah, ke stadium itu karena nggak dipakai sama CLS apa habis kontrak apa gimana? Memang waktu itu memang stadium juga tertarik kan. Terus saya pikir saya mau main basket paling 2 tahun lagi waktu itu. Ya udah, pada saat ditarik stadium saya cuma kontrak 2 tahun dan pensiun. Oh, oke guys. Dan nggak lama pacaran sama cinta ini tak ada logika. Guys. Oke, kok yang Jojo jadi pertanyaan sih sebenarnya ini. Koko kan harusnya udahlah lanjutin usaha apa-apa dan segala macam, bener ya? Kenapa Koko ke Amerika? Apa karena jemput? Apa karena nemenin Agnes atau gimana? Enggak. Ya, Koko kan waktu itu ada ikut daftar di Menlu. Jadi mau kerja di kedubes di sana. Ya udah, saya keterima. Ya udah, dapetnya di LA. Wow. Jadi ya udah, memang udah jalannya lah. Gila. Koko kerja di situ. Dan Koko akhirnya jadi sering nonton NBA waktu itu di Lakers ya waktu itu. Nah, sekarang ini kan Koko hidup udah baru, bukan sebagai pemain pro lagi. Koko sekarang mulai merintis bisnis, bener ya? Bener. Merintis bisnis. Nah, pertanyaannya gini, apa sih yang Koko dapat value dari basket yang Koko bawa dari dulu sampai sekarang? Yang bisa impact-nya ada di kehidupan Koko Ya sekarang? tetap attitude sih sebenarnya. Attitude tuh bisa gini kok, attitude. Kan Koko bilang attitude. Kasih contoh dong kok, attitude tuh yang kayak gimana Ya, sih? kayak kita bicara sama partner bisnis itu kan harus santun, sopan. Terus time managementnya, kalau diajak meeting jam berapa kita harus hadir tepat waktu. Terus apalagi kalau di tempat kerja kita terapin ke anak gua, SOP harus jelas. Terus jam kerjanya harus tepat waktu, nggak telat. Cara kerjanya juga harus pinter. Jadi kayak banyak hal sih yang bisa diterapin dari basket gitu loh. Kayak time management, disiplin waktu, ya kan, rajin kan otomatis itu dari habit, tumbuh dari habit. Jadi ya nggak bisa tumbuh dari cuma sehari 2 hari doang. Harus apa ya? Harus ya bener-bener dilakuin tiap hari. Wow. Guys, satu sebelum selesai, Koko bisa nggak kasih pesan ke semua anak-anak basket yang banyak yang nggak kejangkau sama mungkin Perbasi atau siapapun, supaya mereka itu bisa apa ya, oh iya ya Wijin aja begini gitu, kok Wijin aja begitu gitu loh. Ya kalau pesen gue gitu. Pesen aku sih untuk anak-anak basket yang masih muda khususnya, zaman sekarang kan banyak YouTube ya. Kalau zaman dulu saya sih ya YouTube ada, cuman kita nggak terlalu banyak lihat ke sana. Ya. Cuma kalau zaman sekarang tuh ada YouTube, cari aja sumber-sumber sources yang kira-kira bisa bangun skill basket kamu. Yang pasti satu, fundamental harus bagus. Nah, fundamental tuh fondasi dalam bermain basket. Yes, sama ke bisnis juga gitu ya, fundamental tuh the most important thing. Nah guys, sekarang kita tuh tahu kok anak-anak YouTube itu sekarang, anak-anak muda tuh suka memang lihat YouTube sekarang. Banyak cari how to informasi dan segala macam yang berkaitan dengan basket, segala dribble lah, apa segala macam gerakan baru dari pemain NBA kebanyakan. Tapi kok mereka tuh salah sangka bahwa pemain NBA tersebut ngelakuin latihan fundamental beribu-ribu kali. Nah kok satu gerakan dari Koko ya kan yang fundamental, yang
Bye.